dalam kehidupan kita sangatlah dibutuhkan. Orang-orang yang tidak mengatur waktunya dengan baik adalah orang-orang yang merugi. Semakin lama ia akan semakin rugi, karena jika waktunya termanajemen dengan baik, tentunya akan memberikan keuntungan dan manfaat yang luar biasa bagi dirinya. Sesungguhnya, modal utama seorang muslim dalam hidup ini adalah waktu, karena disitulah kehidupan manusia. Dia lebih berharga dari harta, bahkan lebih mahal nilainya dari harta. Waktu adalah sesuatu yang tidak akan terulang dan kembali lagi, karena waktu kita tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita bisa mengakibatkan penyesalan. Begitu pentingnya jika kita mengetahui beberapa berharganya waktu dalam setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dalam hidup kita. Begitu pentingnya waktu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Dalam Al-Quran, kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu malam, waktu duha, waktu asar. Bahkan di dalam surah Al-Asyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang beruntung, yaitu mereka yang mampu menjaga waktunya dengan beriman dan beramal soleh. Waktu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Dalam hal ini, manajemen waktu untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada haruslah memiliki landasan-landasan sebagai berikut. Setiap muslim hendaknya memahami dan mengetahui kaidah-kaidah yang rinci tentang cara mengoptimalkan waktu. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya dan orang lain. Tokoh-tokoh seperti Imam Ibnul Jauzi, Imam Nawawi, dan Imam Syufi adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bisa mengoptimalkan waktu semasa hidupnya. Setiap muslim haruslah pandai mengatur segala urusan hidupnya, menghindari kebiasaan yang tidak jelas, matang dalam pertimbangan, dan mempunyai perencanaan sebelum melakukan pekerjaan. Ia harus berpikir, membuat program, mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakannya. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu, dan kepada semua manusia di muka bumi ini adalah sama 24 jam. Seorang muslim haruslah memiliki keluasan atau fleksibilitas dalam berpikir, seperti mampu berpikir dengan benar sebelum bertindak, berpengetahuan luas, mampu memahami substansi pemikiran dan paham. Hal itu patung sebagai dasar pengembangan berpikir ilmiah. Seorang muslim juga harus memiliki pandangan jauh ke depan, bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Ari Ginanjar dalam bukunya ESG telah membagi orang-orang yang sibuk menjalankan aktivitasnya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok sibuk pengisi waktu, yang kedua, kelompok pertengahan, dan yang ketiga, kelompok pencapaian. Setiap orang yang dapat mengatur waktunya secara optimal tidak melihat masalah secara parsial, karena bisa jadi persoalan itu memiliki kaitannya dengan yang lainnya. Mengetahui urutan ibadah dan prioritas serta mengklasifikasikan berbagai masalah adalah faktor penting dalam mengatur waktu agar menghasilkan kerja yang optimal. Dengan membuat skala prioritas akan menghindarkan dari ketidaktentuan kegiatan. Mengerjakan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa dan berdasarkan pada ketenangan jiwa yang stabil merupakan landasan yang penting dalam mewujudkan hidup yang lebih baik. Sementara, orang yang mustajil menginginkan orang agar dalam waktu singkat ia mampu melakukan hal-hal terpuji, sekaligus meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji. Hal ini jelas tidak sesuai dengan sunnah kauniyah, yaitu hukum alam dan kebiasaan.
mungkin. Jika kita menginginkan terwujudnya aktivitas amal soleh, maka secara optimal kita harus mengarahkan diri pada persoalan itu sesuai kemampuan yang ada pada diri kita. Setiap muslim haruslah memiliki keahlian tertentu. Ia boleh memiliki pengetahuan yang luas, tetapi ia juga perlu memfokuskan pada keahlian tertentu. Nah, dengan landasan-landasan yang telah kita bahas tadi, tetapi kita juga harus memiliki sifat-sifat agar manajemen waktu bisa teroptimalkan dengan baik. Yang pertama adalah disiplin dan pembiasaan sejak dini. Yang kedua, memiliki kecerdasan dan kejeniusan. Yang ketiga, memiliki kondisi fisik dan mental yang positif. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan.